Kagura Baji, Chapter 80. Judul chapter ini adalah Ruang Tersembunyi. Chapter dibuka dengan Hakuri saat ini berada di sebuah perpustakaan besar di lantai 2 Kamunabi. Hakuri terkejut dengan tempat ini dipenuhi dengan banyak buku. Kudo menjelaskan semua buku ini tentang sihir, tidak seperti sihir yang secara alami ada di dalam tubuh kita, mantra gerakan dasar, mantra penghalang, dan lainnya. Lebih dekat dengan cabang studi ilmiah, pengetahuan dan keterampilan resmi dikemas dalam semua ini. Keluarga Sazanami adalah organisasi bergengsi. Bukankah mereka punya perpustakaan seperti ini? Hakuri menjawab, mereka punya, tapi tidak seperti ini. Ini pasti 2 kali lipatnya. Kudo melanjutkan, belajar adalah syarat untuk bisa berguna di Kamunabi. Kau bertemu Masumi, bukan? Sebagai contoh, mereka adalah petarung di jalur ini. Saat kau telah menancapkan semua yang ada di lantai ini ke kepalamu dan dapat menerapkannya, kau akan setara dengan mereka. Kau buruk dalam belajar ya? Hakuri berkomentar, jadi anak itu sehebat itu. Lalu Hakuri merasakan getaran. Kudo berkata, mungkin itu suara pukulan Azami. Hakuri bertanya, apakah dia akan meninju sampai ke sini? Kudo mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita punya sebuah penghalang. Meskipun mereka berada di bidang yang sedikit berbeda dari Masumi, ada 7 petarung yang selevel dengan mereka. Satu orang selalu berada di tengah, berputar di antara mereka, dan mereka menopang penghalang, memperkuatnya. Bahkan jika seseorang berencana untuk menembusnya, penghalang itu tidak hanya sangat kokoh, pemulihannya tidak pernah berhenti. Mustahil untuk menembusnya. Meskipun suara dapat melewatinya, seperti yang dapat kau dengar. Jadi, orang ini adalah tim yang menguatkan penghalang di markas Kamunabi. Oleh karena itu, sebelumnya dia bisa tahu kalau yang masuk ada 7 orang. Hakuri berkomentar, keadaan semakin buruk. Kudo juga mengomentari gremlin yang bisa bertarung. Hakuri terkejut karena kakek tua kecil itu bisa bertarung. Kudo berkata, Azami berada di level yang lebih tinggi dari para petinggi. Tetapi, mereka semua adalah orang-orang kuat yang dekat dengannya. Meskipun aku tidak siap untuk bertarung, meskipun begitu para petinggi semuanya sudah tua. Kudo melanjutkan, yang energik adalah orang-orang ini, orang-orang yang masing-masing memiliki pasukan elit di bawah mereka. Sebagian besar dari mereka ada di dalam fasilitas ini. Selain itu, kami memiliki 300 anggota tempur yang semuanya telah menyelesaikan pelajaran pelatihan dasar mereka. Pada dasarnya, semua orang mengenakan katana. Hakuri bertanya soal pelajaran, Kudo menjawab, pelatihan dalam seni bela diri yang menggunakan energi roh serta sihir dasar, dan mereka memiliki sepertiga dari perpustakaan itu kepala mereka, dan dikelilingi oleh penghalang yang tidak dapat ditembus. Tidak ada pertahanan yang lebih kuat dari ini. Alih-alih melindungi markas besar, Azami dan anak buahnya saat ini hanya berburu mangsanya. Sedangkan Azami berpikir, ada yang tidak beres. Mereka tidak menggunakan senjata Datenseki seperti yang mereka lakukan di Sanso. Zaku selalu bersiap, semaksimal mungkin apakah mereka terburu-buru karena rencana mereka telah gagal. Meski begitu, apakah mereka akan datang ke sini untuk menghancurkan diri sendiri seperti ini? Kita kembali ke Hakuri, mereka saat ini berada di lift orang yang bersama mereka berkata, Kodo-san, cukup sibuk bukan? Kodo mengatakan, ia adalah salah satu instruksi kurikulum Ishihara. Ishihara berkata, akhir-akhir ini aku mengajari anak-anak seusiamu begitu banyak tanaman muda yang tumbuh dengan cepat. Lalu Kudo berkata, pendidikan itu pekerjaan yang penting. Kurangnya tenaga kerja kita dalam situasi saat ini cukup serius. Untuk mengatasinya, orang-orang seperti dialah yang membangun fondasi itu. Ishihara mengatakan, aku selalu memberikan segalanya untuk negara ini. Aku bahkan dikirim ke medan perang. Lalu Ishihara menunjukkan foto putrinya yang bernama Yuki. Ishihara berkata, ini putriku. Dia mengatakan kalau usianya masih 4 tahun. Dan Ishihara berkomentar kalau putrinya lebih penting daripada negara ini. Secara tiba-tiba, dia mengambil sebuah pisau dan akan memotong lehernya sendiri. Tiba-tiba keluar sesuatu dari tubuh orang itu, tapi ini membuat Hakuri terkejut karena tepat di depannya ada orang yang membunuh atau memenggal kepalanya sendiri. Terlihat Hakuri dan Kudo terjatuh ke bawah dari lift. Kemudian orang yang menjadi perisai berkata, di 4 lokasi dalam penghalang telah terjadi ledakan energi roh yang tak dapat kami catat. Hakuri bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kita lihat yang keluar tadi adalah sebuah akar pohon.
Kemungkinan besar dan pasti ini salah satu kekuatan dari milik Hisaku yang pria bertopi. Hakuri berpikir dan mengingat akar-akar ini memiliki kemampuan Hisaku yang bertopi itu. Hakuri berkata kenapa itu datang dari orang itu. Kita lihat datang dua orang menghampiri Hakuri. Tapi mengejutkan, dua orang itu malah menyerang Hakuri. Orang pertama berkata, haruskah kita membunuhnya? Dan orang kedua menjawab, tidak. Rencananya adalah menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap pasukan utama. Hakuri terkejut, mereka melakukan ini, tapi mereka mengatakan kalau ini melakukan ini demi keluarganya. Kita lihat, pria bertopi dari Hisaku yang bernama Fedora sedang menelepon seseorang. Dia mengatakan sesuai janjinya, Ishihara yang mengorbankan nyawanya agar putrinya dibebaskan. Fedora menyuruh mereka membebaskan putrinya karena tugas Ishihara sudah selesai. Dia terlihat sedang mencatat yang artinya ada banyak sandera yang ditugaskan untuk melakukan pengkhianatan di Kamunabi. Hakuri berkata kalau keluarga mereka telah disandera. Orang kedua mengatakan menyebalkan, jika kalian bisa bergerak kami akan memotong tangan dan kaki kalian. Kemudian Hakuri mengeluarkan kemampuan Sazanaminya dan mengambil kedua pedang dari mereka berdua. Tapi justru Hakuri dihantam wajahnya menggunakan kaki orang tersebut. Mereka berdua mendang Hakuri terus-terusan. Hakuri berkata dalam hatinya, gagal menghentikan mereka, ini apa yang akan terjadi? Yang pasti bukan hanya mereka bertiga. Hakuri berpikir tentang perkataan Kudo kalau masing-masing memiliki pasukan elit di bawah mereka. Hakuri mengatakan lagi dalam hatinya, kasus terburuk bahkan di antara mereka, apa yang terjadi di atas hanyalah pengalih perhatian. Menarik pasukan utama, mereka ingin semua orang di dalam, semua kawan saling membunuh. Hakuri kembali mengingat kalau perannya adalah menyembunyikan Shinichi di gudang penyimpanannya. Hakuri berpikir kalau ini adalah peran pentingnya adalah dia sendiri. Hakuri mengatakan dalam hatinya kalau ini aneh. Narator berkata, apa yang melatih mereka adalah 5 tahun dalam program penguatan fisik gaya Kamunabi. Apa yang membesarkannya dengan kejam adalah dibesarkan melalui pukulan dengan kejam. Sekitar 10 tahun cinta yang tak berakhir tanpa ada yang bisa ditahan dari putra tertua kepada klan keluarga Sazanami. Dan kita lihat, Hakuri menggunakan isu melemparkan mereka berdua hingga membentur ke atap dengan keras. Hakuri berkata, akar pohon itu tidak akan aktif jika mereka tersingkir. Hakuri berpikir, dari sini siapapun bisa menjadi musuh, tapi itu benar, sekarang aku bisa bertarung. Hakuri mengingat perkataan Kudo, jika Kensei dan Shinichi jatuh ke tangan mereka, negara ini akan berakhir. Hakuri berpikir Chihiro juga sedang bertarung di suatu tempat, aku juga bagian dari pasukan utama. Komentator di akhir bab, larilah ke medan perang, kekacauan di markas besar Kamunabi mencapai puncaknya, takdir apa yang menanti Hakuri. Berakhir chapter kali ini, di chapter ini kita lebih fokuskan ke Hakuri. Awalnya Kudo selalu meyakinkan Hakuri kalau di tempatnya saat ini aman dari serangan karena petinggi Kamunabi yang menjaga perisai menjaganya dengan sangat kuat. Jadi siapapun tidak akan bisa menembus ke lantai bawah. Tapi tidak sesuai yang dipikirkan, Hisaku sudah tahu dan mereka sudah merencanakannya lebih awal. Jadi sebelum Hisaku menyerang mereka sudah menyiapkan orang-orang Kamunabi untuk disandera keluarganya. Jadi mereka akan diancam dan melakukan sesuai perintah dari Hisaku untuk mengkhianati Kamunabi. Dan pria bertopi yang bernama Fedora ini telah menanamkan sihir akar pohonnya ke dalam tubuh anggota Kamunabi. Sehingga akar pohon ini muncul dan merambat di tempat Hakuri. Bisa dibilang pertahanan Kamunabi telah runtuh. Tapi kalau kita ingat-ingat apa yang dilakukan Hisaku sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap Samura. Mereka mulai mendatangi Samura dan mengancam tentang kehidupan putrinya. Jadi mereka benar-benar menyerangnya seseorang lewat orang terdekatnya. Jika caranya seperti ini, siapa saja kemungkinan besar bisa jadi pengkhianat. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Kagurabachi chapter 80 dan sampai ketemu lagi di review manga Kagurabachi chapter selanjutnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton, like, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa ketemu lagi.